Oke teman-teman, dan kali ini kita bakalan review buat kamera si iPhone 13 mini. Dan sebelumnya kita bakalan masuk terlebih dahulu ya, buat ke pengaturan terlebih dahulu. Kita ke pengaturan, lalu scroll ke bawah. Kalian bisa cari kamera terlebih dahulu ya. Kita bakalan lihat spesifikasi buat si kamera ini tersendiri. Oh ya, sebelumnya buat lensa dari iPhone 13 mini ini ada dua lensa ya, atau dua kamera. Ke kamera utama beresolusi 12 megapiksel dan kamera kedua itu ultra wide, itu beresolusi sama juga di 12 megapiksel. Cuman nanti bukaannya beda ya, atau fokalnya. Dan kita bakal lihat terlebih dahulu. Buat yang pertama ada format. Kalian bisa lihat ya, ada beberapa format di sini, ada dua aja sih. Ada yang paling kompatibel, ada yang efisiensi tinggi. Buat yang efisiensi tinggi ini sebenarnya kayak buat ngurangin ukuran dari hasil video kalian itu sendiri sih. Atau yang paling kompatibel, yang paling kompatibel ini nanti dia bakalan set gambar atau hasil jepretan kalian ke JPEG atau hasil videonya ke H264. Kalian bisa lihat di sini ada beberapa catatan ya di sini. Tapi di sini saya anjurkan kalian pakai yang efisiensi tinggi aja, karena setelah saya coba pakai yang paling kompatibel itu di fitur sinematik itu ternyata kayak ada semacam glitch kayak gitu ya. Jadi ketika saya rekam itu kayak lompat-lompat gitu loh videonya. Tapi kalau misal di kamera yang lain atau di lensa yang lain itu normal sih. Cuman di sinematik aja sih yang saya menemukan ada sedikit error. Tapi di sini saya rekomendasikan buat yang efisiensi tinggi aja ya kalian pakainya. Lalu kita bakal lihat buat perekaman videonya, dia bisa sampai ke 4K 60 fps atau HD 1080p pada 60 fps ya. Atau kalian bisa juga pilih yang 4K pada 24 fps kalau misal kalian shot ke kayak objek sport kayak gitu, mungkin yang pergerakannya cukup cepat lah basically kayak gitu. Tapi di sini saya anjurkan kalian pakai yang HD 1080p aja ya. Karena pengalaman saya rekam di 4K 60 fps ini dan saya edit di laptop saya itu ternyata nge-lag. Ya itu sebenarnya saya tahu sih nge-lagnya karena apa? Karena laptop saya pas editing dia pakainya yang GPU dari Intelnya itu sendiri. Jadi laptop saya spesifikasinya i5 generasi ke-10 ya, dan juga ditambah GTX 1650 Ti. Cuman buat editingnya itu dia pakai yang GPU bawaan dari i5 generasi ke-10, bukan pakai yang GTX 1650 Ti. Dan sebenarnya masalahnya emang di situ. Cuman kalau misalnya kalian pakai komputer, kalian merekam pada 4K ini lalu kalian import ke aplikasi editing kalian, itu sebenarnya bisa aja sih kalau pakai komputer ya. Karena kalau pakai komputer biasanya lebih powerful daripada pakai laptop sih. Lalu di bawahnya ada tampilkan format PAL. Ini saya pribadi saya kurang tahu ya tampilkan format PAL itu gimana. Lalu di bawahnya lagi ada video HDR. Video HDR ini dia fiturnya biar warna yang dihasilkan itu lebih keluar lagi atau lebih dihasilkan lagi lah warnanya. Jadi keseleksi warna hijau yang mana, warna langit yang mana kayak gitu ya. Video HDR. Lalu FPS otomatis. Di FPS otomatis ini saya set di 30 dan 60 fps. Atau kalian bisa pilih yang 30 fps karena saya suka bikin video sinematik kayak gitu. Jadi saya bikin yang 30 dan 60 fps karena video 60 fps sangat berguna banget buat video sinematik. Bahkan kalau misal bisa lebih dari 60 fps itu bakal lebih bagus lagi sih. Oke ya, ada kunci kamera di bawahnya. Saya kurang tahu ini tapi saya off-kan di sini. Yang saya off-kan di sini yaitu tampilkan format PAL dan kunci kamera ini saya off-kan ya. Dan itu doang. Lalu kita bakal masuk aja ke kameranya. Oke, dan kita sudah masuk ke menu kamera atau di aplikasi kamera. Seperti biasa di awal kalian bakal langsung diberikan mode foto. Di mode foto ini kalian bisa shot atau bisa pilih lensa yang 1 kali atau 0,5 ya. Buat blurnya di belakang sendiri udah cukup bagus. Di sini saya nggak shoot di outdoor tapi di indoor ya, atau di ruangan dengan bantuan cahaya itu 2 lampu. Yang ada di sini 1 ya, kalau bisa lihat di sini ini ada cahaya lampu dan juga di sini 1.
itu udah cukup buat ngasilin foto sih. Saya bakalan coba shoot ya. Ini buat yang lensa 1 kali terlebih dahulu. Nanti kita bakalan coba buat lensa yang 0,5 apakah dia bisa juga buat rada blur di belakangnya. Bakalan shoot terlebih dahulu. Saya juga sedikit compare buat ketika saya shoot di malam hari ya, kemarin ketika tahun baru saya sedikit foto-foto lah. Oke teman-teman, ini saya foto dengan bantuan cahaya lampu ya yang ada di depan. Di belakang sebenarnya ada cahaya lampu juga itu, tapi itu nggak menjangkau ke objek saya sih. Dan ini udah cukup bagus banget ya buat foto malam si iPhone 13 mini. Oke, tadi adalah hasil foto pakai lensa 1 kalinya ya, atau kamera utamanya. Tapi beda cerita kalau misal kalian pakai yang lensa ultrawide ya guys. Di lensa ultrawide dengan kondisi yang sama, ketika ada cahaya lampu ternyata untuk penangkapan cahaya itu cukup kurang ya. Kalian bisa lihat di beberapa foto di sini. Cuman kalau misal kalian pakai flash itu cukup bagus sih. Kalian bisa lihat ya, ketika saya pakai flash dan ketika objek saya itu cuman berdiri sendiri dan di belakangnya nggak ada objek lain yang cukup dekat, itu cukup bagus. Kalian bisa lihat untuk foto yang terakhir ini ya, ini menurut saya udah bagus banget ya ketika saya pakai lensa ultrawide plus flash dari si iPhone 13 mini ini. Oke, di mode foto ini kalian bisa beberapa setting ya, atau kalian bisa setting beberapa hal kayak gitu. Kalian bisa klik yang atas ini ada kayak tanda panah ke atas, lalu kalian klik aja. Lalu di bawah sini ada beberapa settingan yang bisa kalian setting, seperti di kiri ini dia ada flash. Ini kalian bisa flash otomatis, nyala atau mati. Lalu ini adalah fitur live kalau nggak salah. Di sini adalah fitur live. Oke, ini adalah fitur live. Lalu ini kayak burst shot atau kontras kaya. Oh ya, seperti filter warna kayak gitu ya buat kameranya ini sendiri. Oke, yang cukup terlihat ini ya. Di sini tertulis cemerlang dan di sini tertulis kontras kaya. Dan yang membedakan nanti di bagian warna merah ini. Ini warna merahnya cukup kelihatan cerah. Kalau yang ini warnanya cukup kelihatan gelap ya. Tapi di sini saya pilih yang ini aja, kontras kaya. Lalu kita kembali lagi. Di sini ada buat bingkai fotonya, kalian bisa pilih yang 4:3 atau persegi atau 16:9. Silahkan kalian setting sendiri ya. Oke, mungkin itu aja sih di samping sini. Ini kayak buat white balance dan ini buat kayak timer kayak gitu. Terus ini kayak filter buat warna dan lain sebagainya. Karena saya nggak bisa buat masuk lebih dalam lagi karena emang belum tahu ya gimana settingannya, karena di sini cuman indoor dan saya cuman dibantu sama 2 cahaya aja. Lalu kita bakal masuk ke mode potret. Untuk bedanya mode potret ini dengan foto, ini sebenarnya kayak bokeh di belakangnya itu bakalan lebih bokeh lagi gitu loh. Tapi di sini ada beberapa filter juga ya, ada cahaya alami, cahaya studio, cahaya kontur, cahaya panggung mono dan lain sebagainya. Tapi di sini saya bakal langsung aja kasih slide fotonya ya, karena di sini saya kurang tahu karena saya pribadi kurang memakai buat mode potret ini sih. Saya biasanya cuma memakai yang mode foto ya kayak gitu. Dan saya bakalan berikan slide hasilnya di sini. Oke, lalu kita masuk ke mode panorama. Oke, untuk mode panorama ini ya saya bisanya shoot di luar sih. Ya saya bakalan berikan langsung aja buat mode panorama, tapi sebelumnya saya berikan sedikit tips ya buat mode panorama ini. Kalian bisanya shoot ke
mode portrait kayak gini. Jadi dia bisanya pakai lensa yang 1 kali ya, dia bisa pakai yang lensa 1 kali atau lensa 0,5, tapi saya anjurkan pakai lensa yang 1 kali aja ya. Nanti ketika kalian pakai lensa 1 kali, kalian bisa menghasilkan foto dengan mode landscape kayak gitu. Oke, dan kita bakal masuk ke mode video kali ini. Ada di mode video, sinematik, slow mo, dan selang waktu ya. Di sini saya bakalan bahas video terlebih dahulu. Di video ini kalian bisa pilih lensa 1 kali atau lensa 0,5 dan kalian bisa switch ya secara langsung kayak gini. Lebih smoothnya dari lensa 1 kali ke lensa 0,5 sih. Itu lebih smooth daripada lensa 0,5 ke yang 1 kali. Dia kayak ada patah gitu. Nah, 0,5 ke 1 kayak ada yang patah gitu. Tapi kalau yang 1 kali ke 0,5 dia kayak ada animasi zoom sedikit. Nah, kayak gitu. Sedikit contohnya kayak gitu. Dan seperti yang saya bilang tadi, buat settingan di sini atau settingan resolusi, kalian bisa setting di sini juga ya. Kalian bisa klik yang di atas ini, dia di resolusi HD 60 fps. Kalian bisa pilih yang 4K 60, 4K 24, 4K 30, kembali lagi ke 4K 60. Tapi di sini saya pilih aja yang HD 60 atau HD 30 atau apalah itu. Intinya saya biasanya pakai yang HD 60 aja. Biar editing saya biar lancar, dan sebenarnya di resolusi kayak gini ini udah bagus banget sih. Karena skin tone warna si iPhone ini udah banyak yang suka soalnya. Saya pribadi pun juga udah suka banget buat skin tone warna ini. Ya kayak gitu, dan untuk hasil videonya saya berikan di sini. Oke, ini saya tes buat kamera depan si iPhone 13 mini. Ini kayaknya cuman kamera depannya cuman ini ya, di 8 megapiksel kalau nggak salah, tapi di sini saya rekam di mode 4K 60 fps. Kalian bisa lihat buat di sini ini cahayanya cukup terang banget, dan muka saya sebenarnya juga masih cukup terbantu sih karena terang ini. Nah, kita bakal coba tap buat di belakang ini, dan ini udah cukup bagus ya. Dan wajah saya tuh masih bisa dibilang cukup oke sih buat cahayanya, walaupun di bagian sini itu masih cukup gelap ya. Coba saya ada cahayanya kayak gini, dan ini menurut saya pribadi cukup aneh sih buat wajah saya, kayak merah-merah kayak gitu. Aneh, sedikit aneh. Tapi ya it's okay lah buat kamera belakang, it's okay lah buat kamera depan, karena saya pribadi cukup seringnya pakai yang kamera belakang ya. Dan kayak gini buat hasil video dari kamera depan iPhone 13 ini. Oke teman-teman, di sini saya coba buat rekam di kamera belakang di lensa 1 kali, dan untuk resolusi 4K 60 fps ya, atau 4K 60 fps, buat ngejar hasilnya yang cukup baik, yang terbaik itu aja lah ya. Dan sebagai note, ternyata ya buat format kamera, buat yang paling compatible dan buat efisiensi tertinggi itu, ternyata perbedaannya ketika kalian pindah atau switch ke lensa 0,5 atau lensa ultrawide-nya itu ternyata nggak bisa. Di sini saya tap buat lensa 0,5-nya dan dia nggak bisa guys. Ini cuman bisa di zoom 1 kali. Ya ini di lensa 1 kali, ketika saya zoom kayak gini dan dia bisa. Ya di kamera utama ya, ini di kamera utama masih sama di 12 megapiksel. Di lensa ultrawide pun juga sebenarnya sama di 12 megapiksel. Ternyata buat yang paling compatible ini dia kayak mempertahankan fps dari kamera utamanya itu sendiri. Jadi ketika kita mau merekam video, kita nggak bisa switch ke ini ya, nggak bisa switch ke lensa 0,5 di sini. Ketika saya tap dia nggak bisa pindah. Ya, dan kayak gini untuk pindahnya ke lensa 0,5 kita harus cut video terlebih dahulu, lalu pindah ke lensa, lalu kita rekam lagi. Itu cukup ribet sih, tapi ya ini formatnya tergantung kalian pribadi ya.
saya sarankan sih ya, kalau misal kalian nyari kualitas, nggak mau pindah-pindah lensa secara dadakan, itu kalian bisa pakai yang paling compatible. Tapi kalau misal kalian kayak daily life, lalu buat nonton konser atau apapun itu, dan yang pengen pindah lensa dari yang 1 kali ke 0,5 sewaktu-waktu, itu bisa pakai yang mode efisiensi tinggi ya. Itu rekomendasi dari saya sih. Karena kalau di sini menurut saya pribadi dia kayak mempertahankan hasil dari satu lensanya terlebih dahulu. Dan kita bakalan coba lihat buat hasil lensa dari yang 0,5 ya. Oke, ini adalah hasil video dari lensa 0,5-nya. Untuk resolusi pun sama di 4K 60 fps, dan di sini seperti yang saya bilang tadi, dia bisa pindah ke lensa 1 kalinya ternyata. Oke teman-teman, dan anehnya sih sebenarnya di sini saya tadi kan pakai format yang paling compatible ya. Ketika saya shoot di lensa 1 kali tadi, itu dia nggak bisa pindah ke lensa 0,5-nya atau lensa ultrawide-nya. Tapi di sini setelah saya shoot di lensa 0,5, tapi ternyata setelah saya pindah ke lensa 0,5-nya, dan ternyata di sini dia bisa pindah ke lensa 1 kalinya dan bisa pindah lagi ke lensa 0,5-nya. Sedikit aneh sih, tapi ya kayak gini, temuan saya kayak gini ya, dan saya kurang tahu ini gimana. Cuman ketika kita atau saya tadi video di lensa 1 kalinya terlebih dahulu, dia nggak bisa switch ke lensa 0,5. Tapi ketika saya video ke lensa 0,5 terlebih dahulu, dia bisa switch ke lensa 1 kali dan bisa switch lagi ke lensa 0,5. Aneh sih. Oke, dan kita lalu masuk ke mode sinematik ya guys. Di mode sinematik ini kalian nggak ada beberapa pilihan sih, nggak ada beberapa settingan kecuali focal length aja. Di sini saya sebutnya aja focal length ya, karena di sini bentuknya F. Jadi dia ada f2.8 buat defaultnya ya, buat 2.8. Semakin kecil focal lengthnya, dia bakalan semakin bokeh kayak gitu. Oke. Nggak terlalu kelihatan sih sebenarnya perbedaan dari focal length 2.8 ke focal length yang paling rendah atau 2.0. Cuman kalau misal kita besarkan focal lengthnya ke 16, ini sebenarnya ngaruhnya rada jauh ya kalau misal di outdoor. Dan mungkin saya bakal langsung aja berikan contoh videonya di slide ini. Oke teman-teman, ini saya shoot di mode sinematik, dan ini shoot kedua ya. Tadi shoot pertama saya sudah cukup jelasin cukup banyak, dan ternyata setelah saya lihat hasilnya itu nggak tahu kenapa dia ternyata pindah ke 30 fps kayak gitu. Dan di sini saya coba shoot yang kedua ya, ini di 60 fps atau di 30 fps, saya bakal lihat buat hasilnya nanti. Dan sedikit catatan ya buat focal lengthnya itu, ketika makin kecil, di sini saya pakai focal length yang default di 2.8, itu terseleksi cukup bagus ya untuk objek yang ada di belakang yang cukup jauh kayak gitu, dia terseleksi cukup bagus. Dan untuk focal length yang lebih besar lagi, untuk background yang cukup jauh kayak gitu, dia nggak bakalan bisa terseleksi seperti di focal length kayak gini ya. Ini saya pakai focal length 2.8, dan focal length maksimal tadi kan dia di focal length 16 ya kalau nggak salah. Saya sarankan pakai focal length yang default aja, 2.8 atau ya setengahnya gitulah. Oke teman-teman, di sini saya berikan sedikit compare ya ketika saya shoot video sinematik di malam hari. Dan sebenarnya buat impresi video sinematik iPhone 13 mini ini sebenarnya ada di kamera utamanya sih guys. Ini saya rekam video sinematik ya, walaupun nggak bokeh karena AI-nya emang kurang cahaya sih, dari kameranya emang kurang cahaya. Tapi impresnya dari kamera iPhone 13 mini ini, dia nggak ada kamera makro, tapi dia bisa merekam video sinematik dan cukup terseleksi cukup baik. Jadi kayak lensa dari kamera utamanya itu udah bagus gitu loh. Oke, dan kita bakal masuk ke mode selanjutnya, yaitu mode slow mo. Di mode slow mo ini kalian bisa pilih resolusi HD dengan 240 fps atau HD 120 fps ya guys. Kalian bisa pilih salah satu.
Tapi buat fitur slow mo di sini dia cuman akal-akalan dari softwarenya aja ya. Ya akal-akalan dari softwarenya aja, karena setelah saya ekspor ke mode video di editing saya atau di aplikasi editing laptop saya, dan setelah saya setel gitu ternyata dia nggak ada slow mo sekalipun. Jadi dia cuman kayak ngevideo biasa, lalu di softwarenya ketika kita play di sini dia bisa slow mo. Tapi itu karena dari softwarenya itu sendiri. Setelah saya pindah ke laptop dia nggak ada slow mo sekalipun itu. Jadi ya emang cuman akal-akalan dari softwarenya itu sendiri gitu. Dan ketika setelah saya pindah lalu saya editing, yaitu harus saya kurangin lagi buat durasinya biar ada slow mo kayak gitu lah ya. Tapi itu nggak kaget ya kalau misal buat sekelas HP aja itu nggak ada fitur slow mo yang memang videonya itu memang buat slow mo, karena ya memang nggak proper buat kameranya buat bisa slow mo kayak gitu guys. Biasanya kalau misal bisa slow motion itu dia ngorbanin kayak resolusi dari hasil videonya itu sendiri atau ngorbanin yang lainnya. Tapi di sini karena si kamera iPhone ini dia nggak ada fitur slow mo ya udah sih. Yang penting stabilisasinya kan memang udah bagus banget ya. Dan untuk fitur slow mo ini saya jarang pakai juga sih. Dan kita bakal langsung aja masuk ke mode selanjutnya, yaitu selang waktu ya. Oke, di selang waktu ini kayaknya nggak ada beberapa pengaturannya deh. Nggak ada pengaturannya ya. Di sini cuma ada pencahayaan atau white balance dan juga pilih lensa aja. Dan untuk kecepatan si selang waktu ini saya kurang tahu, tapi saya sudah shoot di 10 menit dan kita bakalan lihat aja nanti dia bisa di berapa detik atau berapa menit ya bisa dipercepat. Nanti kita bakalan lihat hasilnya dan kita bakalan hitung berapa percepatan yang dia dapat ketika kita pakai yang fitur selang waktu ini. Oke teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa saya berikan di video kali ini tentang review atau full review dari si kamera iPhone 13 mini ini. Ya karena di dalam aplikasinya cuma ada beberapa fitur itu doang, yang nggak ada ya salah satunya kayak mode malam itu memang nggak ada. Dan karena di dalamnya itu cuma ada beberapa fitur itu doang, jadi nggak bisa kayak ngebandingin ke kamera-kamera lain sih. Tapi mungkin kedepannya bisa saya bandingkan kalau misal saya sudah beli kamera yang lain. Contohnya saya mau compare ini dengan Google Pixel 6 sih sebenarnya. Saya pengen banget buat compare ini karena ya sebenarnya bandingannya sama ya. Buat si iPhone 13 mini ini atau semua seri iPhone di iPhone 11 ke atas itu di compare ke kamera dari si Google Pixel 6 itu sebenarnya setara sih. Dan ya, maybe itu dulu yang bisa saya berikan di video ini. Kalau misalnya video ini bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa buat on-kan juga logo lonceng biar dapat notifikasi jika channel ini udah update video terbaru. Okay guys, thanks for watching and then see you next video.